wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam keadaan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan utama manusia yang akhlaknya mulia, yang menjadi panutan bagi umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah dengan tema menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, akhlak adalah hiasan bagi kehidupan seorang muslim. Tanpa akhlak, seseorang tidak akan dihargai meskipun ia memiliki ilmu yang tinggi, kekayaan yang melimpah, ataupun jabatan yang besar. Akhlak adalah cerminan hati, cermin iman, dan cermin kepribadian seseorang. Bahkan Rasulullah SAW diutus bukan hanya untuk mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini menunjukkan bahwa akhlak memegang posisi yang sangat penting dalam Islam. Ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan haji akan menjadi lebih sempurna bila diiringi akhlak mulia. Tanpa akhlak yang baik, ibadah pun terasa kehilangan maknanya. Setiap hari kita hidup berdampingan dengan orang lain, mulai dari keluarga, teman, guru, hingga masyarakat luas. Dalam setiap pertemuan itu, akhlak kita diuji. Akhlak yang baik membuat kita disukai orang lain, dihormati, dan dibanggakan. Sebaliknya, akhlak buruk bisa membuat orang menjauh dan tidak nyaman berada di dekat kita. Misalnya, seseorang yang suka marah, mudah tersinggung, atau selalu berkata kasar, pasti tidak disukai banyak orang. Karena itu, menjaga akhlak adalah cara untuk membuat hidup lebih damai, lebih tenang, dan lebih bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, akhlak yang mulia tidak hanya terlihat dari hal besar, tetapi justru dari kebiasaan kecil sehari-hari. Cara kita berbicara kepada orang tua. Apakah kita memakai kata-kata lembut atau justru membentak? Cara kita bersikap kepada guru. Apakah kita menghormati dan mendengarkan nasihatnya atau malah mengabaikannya? Cara kita memperlakukan teman. Apakah kita suka membantu atau hanya peduli pada diri sendiri? Bahkan hal sederhana seperti merapikan tempat tidur, membuang sampah pada tempatnya, dan mengucapkan salam adalah bagian dari akhlak mulia. Terkadang kita meremehkan hal kecil, padahal dari hal kecil itulah karakter seseorang terbentuk. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu tantangan besar dalam menjaga akhlak adalah menghadapi emosi dan hawa nafsu. Terkadang, manusia mudah tersinggung, mudah marah, atau iri ketika melihat orang lain lebih baik. Namun, Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi. Nabi Muhammad SAW berpesan agar tidak mudah marah, bahkan beliau mengulanginya berkali-kali sebagai tanda betapa pentingnya hal itu. Jika kita mampu menahan amarah, berarti kita telah menguasai diri sendiri, dan ini adalah ciri orang beriman. Selain itu, kita juga harus menjaga lisan. Lisan adalah anggota tubuh kecil, tapi dampaknya sangat besar. Banyak hubungan rusak karena ucapan, banyak persahabatan hancur karena perkataan, dan banyak masalah muncul karena kata-kata yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, berkata baik atau diam adalah ajaran yang sangat ditekankan dalam Islam. Jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain, bahkan meskipun hanya bercanda.
wanita itu sakit, Rasulullah yang menjenguknya. Sikap seperti inilah akhlak yang sejati. Tidak semua orang mampu membalas keburukan dengan kebaikan, tetapi Rasulullah mengajarkan bahwa akhlak mulia justru terlihat saat kita diuji. Selain itu, menjaga akhlak juga berarti menjaga amanah. Amanah bukan hanya tentang barang atau jabatan, tetapi juga waktu, tugas, dan tanggung jawab. Jika kita diberi amanah di sekolah, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jika diberi tugas oleh guru, kita harus menyelesaikannya dengan baik. Orang yang amanah adalah orang yang dipercaya, dan kepercayaan itu sangat berharga dalam kehidupan. Jamaah sekalian, dalam perkembangan zaman sekarang, menjaga akhlak tidak hanya diperlukan saat berinteraksi secara langsung, tetapi juga diperlukan di media sosial. Banyak orang berubah ketika berada di dunia digital. Mereka merasa bebas berkata kasar, menghina, mencaci, atau menyebarkan hoax tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Padahal, setiap ucapan, komentar, dan tulisan juga akan dicatat oleh malaikat. Jangan sampai jari kita menjadi sumber dosa. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan menyakiti. Hadirin yang terhormat, menjaga akhlak adalah proses seumur hidup. Tidak ada manusia yang langsung menjadi baik. Semua butuh latihan, butuh usaha, dan butuh kesabaran. Jika hari ini kita masih sulit menjaga lisan, besok kita harus berusaha lebih baik. Jika hari ini kita masih mudah marah, minggu depan kita harus mencoba lebih sadar. Perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan menjadi perubahan besar. Jamaah yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita bersungguh-sungguh menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik akan membawa kita pada ketenangan hidup, hubungan yang harmonis, dan rasa bahagia yang sesungguhnya. Akhlak juga akan menjadi alasan seseorang dihormati di dunia dan diangkat derajatnya di akhirat. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga hati, lisan, dan perbuatan kita agar selalu berada dalam kebaikan. Akhir kata, marilah kita tutup ceramah ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.